Selamat sore. Selamat beribadah. Pada yang di rumah yang mengikuti restri ini ibadah minggu, mari kita mulai ibadah ini. Kita puji, kita muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Ya. Maaf saya nggak pakai masker saudara, karena saya melihat siaran ulangnya pakai masker kualitas suaranya jelek gitu loh ketika tampil di Facebook siaran langsungnya ya. Karena ini ibadah online, jadi memang harus kedengeran suaranya. Nanti orang yang di rumah yang nonton itu tantenya ngomong apa sih orang rungu. Saya nonton siaran ulangnya hari Minggu, kayaknya kualitas suaranya agak jelek ketika saya pakai masker ya. Gak pakai masker karena jaraknya jauh kita, beribu-ribu meter. Ada sukacita, tetap semangat. PPKM singkatannya udah banyak itunya ya dalam itu. Tadi saya sempat baca dalam PPKM ini, benar ya PPKM ya, membuat kita semakin lebih lagi dekat sama Tuhan ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekarang sudah sulit untuk mencari Tuhan, betul? Semua dibatasi. Ibadah harus online yang di rumah. Hanya pelayan Tuhan saat ini. Tapi ini mengajarkan kepada saya dan saudara supaya saudara tidak mengandalkan ibadah seperti ini ya. Hubungan dengan Tuhan itu bukan hanya kita beribadah seperti ini, tapi ketika kita di rumah, dimanapun, bahkan ketika Bapak Ibu Saudara bekerja di luar, di lapangan, itu selalu ada ibadah pribadi. Amin. Selalu ada hubungan dekat sama Tuhan. Bukan hanya secara formalitas kita beribadah seperti ini. Karena suatu saat nanti mungkin ada ibadah-ibadah yang ditutup total. Kita nggak bisa beribadah lagi, bahkan mungkin ya secara online mungkin tidak bisa. Ada situasi dan kondisi yang memungkinkan kita seperti itu mungkin nantinya. Jangan mengandalkan ibadah seperti ini. Jadi jalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi di saat kita dibatasi, kita masih bisa beribadah di mana aja. Amin. Jadi rohani kita itu selalu terisi. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara yang menonton di siaran langsung hari Minggu, itu berakar lebih dalam bagian pertama. Ini bersambung. Hari ini bagian 2 ya. Saudara yang menonton melanjutkan pembahasannya hari ini. Hari Minggu saya mengajarkan bahwa suatu pohon mau tidak mau, yang penting di atas segalanya itu akar, betul nggak? Untuk menghasilkan buah-buah yang bagus, yang lebat, yang besar-besar, yang manis, itu akarnya harus kuat, betul? Sebuah pohon, kalau ketika diterpa angin badai, topan, musim datang silih berganti, tapi pohon itu tetap berdiri, pasti punya akar yang kuat. Pentingnya Bapak Ibu Saudara, pohon kehidupan rohani saudara punya akar yang kuat. Pohon itu, akar itu gak kelihatan. Kalau pohon kelihatannya, buahnya kelihatan. Tapi siapa yang melihat akar di bawahnya? Gak ada. Betul? Saudara kalau lihat tanaman, lihat pohon, itu gak ada yang memperhatikan yang di bawahnya di dalam tanah, gak ada. Kita cuma bilang, ih buahnya manis ya, ih pohonnya daunnya rimbun, ih pohonnya kuat. Tapi gak ada yang memuji akarnya. Betul? Karena gak kelihatan. Begitu juga akar-akar kehidupan saya dan saudara. Itu akan kelihatan kalau badai datang, kalau persoalan datang, kalau sakit penyakit datang, kalau masalah-masalah itu datang, itu akarnya kelihatan kuat apa tidak. Mungkin kadang-kadang kita lihat orang dia banyak, usahanya maju, pelayanannya diberkati, dari pagi sampai malam hari Minggu sibuk pelayanan, usahanya diberkati. Tunggu dulu. Hari Minggu saya bilang, kalau sebuah pohon, tunas aja dulu. Sebuah benih ditaburkan, tapi tanahnya tipis. Ketika matahari bersinar, matahari itu berbicara mungkin panas kan, persoalan datang, masalah datang, sakit penyakit datang. Kalau akarnya nggak kuat, firman Tuhan katakan apa? Layu dan kering. Ya. Pentingnya Bapak Ibu Saudara berakar lebih dalam di dalam Tuhan, sehingga di situasi
Bapak Ibu Saudara tetap kuat, tetap bertahan, tetap memandang Yesus, tetap setia beribadah maupun dan baik online maupun onsite ketika nanti diizinkan. Sekarang saya mau membagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Di hari Minggu saya bagikan bahwa Rasul Paulus adalah gambaran dari pohon kehidupan kerohanian yang berbuah lebat. Ya. Gerejanya pada zamannya besar. Dia ketika memberitakan Injil membawa banyak jiwa yang banyak kepada Tuhan. Dia melewati tantangan, melewati karang kapal, melewati cambukan, melewati berbagai penderitaan, tetapi dikatakan dia punya komitmen. Apa kemarin komitmennya? Ada yang masih ingat? Pelayan Tuhan yang ada di sini, ada yang masih ingat? Tidak sedikit. Baca dulu deh Kisah Rasul 20 ayat 24. Saya mau flashback dulu biar yang hari ini nyambung ya saudara. Apa sih komitmen Rasul Paulus berakar dengan kuat sehingga buahnya itu berlimpah-limpah. Buah kehidupan dari pohon kehidupannya itu lebat. Kisah para Rasul 20 ayat 24. Komitmen apa sih yang Rasul Paulus pegang dalam hidupnya sampai akhir hidupnya? Tetapi aku ini siapa? Aku ini Rasul Paulus. Di situ dikatakan apa? Tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Amin. Mau pegang komitmen Rasul Paulus ini sampai akhir hidup saya dan saudara, kita tetap berada di dalam kebenaran firman Tuhan, mencapai garis finish dengan baik, mencapai garis finish kehidupan kita dengan terhormat, memegang janji-janji Tuhan. Apapun harga yang harus kita bayar, kita punya komitmen seperti Rasul Paulus, tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun. Malam hari ini kita mau belajar ada 2 komitmen. Ada 3 komitmen yang menentukan kuat atau tidaknya akar pohon kehidupan saya dan saudara. Ada 3 faktor yang saya pikir agak menentukan. Yang pertama, kita buka dalam Mazmur 92. Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Saudara, kalau berbicara tentang akar itu nggak kelihatan ya. Akar itu mungkin tidak dikenal orang, tidak dilihat orang. Akar itu tertanam di dalam. Tapi satu hal harus direla. Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Mereka yang ditanam. Coba naik lagi. Itu 14. 12 loh coba. Kalau Mazmur itu sudah gejlok. Nah ini ya. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Tahu pohon korma? Pohon korma yang bagus itu mahal ya. Mahal loh saudara. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Stop dulu. Nah, dari hari Minggu sampai sekarang, Bapak Ibu Saudara ketika membaca ayat akan menemukan kata orang benar, bukan orang Kristen, apalagi bukan orang ganteng, orang cantik. Ya, Bapak Saudara di rumah, ketika membaca firman dari hari Minggu sampai sekarang, saudara akan mendapati kata orang benar. Jadi syarat yang pertama, komitmen yang pertama yang menentukan kuat atau tidaknya akar seseorang, yaitu kita harus hidup dalam kebenaran. Mau tidak mau, suka tidak suka, kalau mau punya akar kehidupan yang kuat, akar rohani yang kuat, saya dan saudara harus hidup benar. Amin. Pastikan hidup saya dan saudara itu benar dulu. Nanti baru berikutnya baru dijalani. Bisa bertunas kalau ditanam. Ya,
13. Mereka harus tertanam di mana? Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Harus tertanam di mana? Di bait Tuhan, di gereja Tuhan. Di gereja itu ada komunitas, bukan gereja sebagai gedung ini semua, tapi komunitasnya. Kita tertanam di situ. Ditanam itu kan gak enak, saya bilang tadi gelap. Saudara kalau memposisikan sebagai akar, ada di dalam tanah gelap, mungkin sendirian. Kan kalau pohon tuh kalau buah bisa ada temannya ya. Satu pohon bisa berbuah-buah, oh teman buahnya banyak. Tapi kalau akar tuh di dalam gelap, tidak sendirian, nanggrok di situ, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa melawan. Harus berakar di situ, nggak bisa milih-milih, mungkin nggak bisa kemana-mana. Itu akar. Miliki kerelaan. Syarat yang pertama, kita harus hidup benar. Ini yang dilakukan oleh Raja Daud. Saudara, Raja Daud itu mengakhiri hidupnya dengan terhormat. Dia punya kesempatan untuk membunuh Saul. Beberapa kali Raja Daud ada kesempatan untuk menghabisi Raja Saul. Ya, Daud ini punya kesempatan tapi tidak dilakukan. Karena dia memegang janji kepada Tuhan. Dia hidup benar. Orang yang diurapi oleh Tuhan itu tidak boleh diutak-atik. Itu yang dia pegang. Sehingga pada masa akhir hidupnya, Daud mengakhirinya dengan terhormat. Karena dia hidup benar, dia tertanam, dia rela diproses. Daud itu rela diproses, memiliki kerelaan seperti Rasul Paulus. Ada komitmen sebagai orang pengikut Kristus harus hidup dengan benar, walaupun sakit, walaupun mungkin kita melakukan firman Tuhan itu susah, sulit, harus tertatih-tatih, ada tetesan air mata untuk memegang suatu kebenaran di dalam Tuhan. Tapi kalau kita rela, kita akan berakar dengan Tuhan. Ditanam di mana saja? Di situ dikatakan ditanam di bait Tuhan. Bagaimana untuk kita tertanam di bait Allah? Orang tua punya peran penting di sini. Ya, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah punya peran penting untuk menanamkan anak-anaknya di bait Tuhan. Orang tua yang membiasakan diri untuk mendorong anaknya ke gereja. Hari Minggu, sekolah Minggu, ini sebelum corona. Sekolah Minggu, masih tidur enak-enak, dibangunin. Masih terlelap, dibangunin, ayo bangun ke gereja, udah jam 7. Misalnya, itu peran orang tua. Tanpa disadari, ketika anak-anak itu tertanam di bait Tuhan, berkomunitas, bergaul dengan orang-orang gereja, memiliki komunitas di dalam gereja, ini anak-anak ini akan bertunas di bait Allah. Ketika ada persoalan, mereka tidak lari keluar, tapi lari ke komunitas gereja. Ada persoalan, nangis di gereja. Ada masalah, curhat ke keluarga pastor. Ada persoalan, curhat ke teman seimannya. Aman kan? Aman. Tertanam di bait Allah, tertanam dengan komunitas yang benar. Bapak Ibu Saudara yang mungkin sudah berpuluh-puluh tahun tertanam di bait Tuhan, curhat dengan orang gereja, curhat dengan teman seiman, curhat dengan Bapak Ibu Gembala, curhat dengan keluarga pastori. Itu beda kalau kita mencari jawaban di luar sana. Betul? Kalau kita ada persoalan, banyak anak muda yang tidak tertanam di bait Tuhan. Ketika persoalan menerpa pohon kehidupan mereka, mereka mencari solusinya di luar. Dan ketika mereka mencari solusi di luar,
yang mereka temukan apa? Pergaulan bebas, narkoba. Betul? Makanya anak-anak dari sejak dini tanamkan di bait Allah. Kalau lagi males, dorong mereka untuk ke gereja. Kalau lagi ada masalah, dorong mereka untuk curhat kepada kakak-kakak rohaninya. Anak-anak sekolah minggu yang punya masalah, dorong mereka untuk curhat kepada guru-guru sekolah minggunya. Itu namanya tertanam di bait Allah. Di komunitas gereja ini, sari pati rohani itu akan tersalur terus. Dan Bapak Ibu Saudara akan melihat anak-anak yang tertanam di bait Tuhan, mereka akan jadi pohon-pohon rohani yang kuat. Walaupun badai menerpa gelombang, walaupun ada di luar kota, di luar negeri sekalipun, mereka menjadi pohon-pohon rohani yang tetap kuat, tidak tergoncangkan dengan badai apapun, karena akarnya kuat. Amin. Tanamkan terus. Anak-anak dorong. Ketika nanti PPKM berakhir, ibadah bisa dilakukan lagi. Dorong anak-anak saudara yang ada di rumah untuk ke gereja, untuk sekolah minggu, untuk ikut ibadah pemuda remaja, ikut kegiatan-kegiatan, ada seminar, ada retreat, ada apa, ikutkan anak-anak itu. Supaya komunitas mereka itu adalah komunitas yang tertanam di bait. Amin. Oh, terlambat saja. Anak saya sudah terlanjur tertanam di luar sana. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tarik mereka dengan doa, dengan usaha kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tertanam di bait Tuhan. Peran orang tua di sini sangat penting. Karena anak-anak kadang-kadang tidak bisa mengatur hidupnya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang sudah besar mungkin bisa. Tapi anak-anak itu harus ada dorongan. Bahkan harus ada cambukan untuk beribadah. Susah banget. Dulu saya kalau suruh doa pagi suruh piston, itu pintu kamar saya itu sampai dilempar pakai kaleng. Karena saya nggak bangun-bangun. Tapi saya sudah nyanyi-nyanyi berapa lagu, itu nggak keluar-keluar. Tapi saya lempar pakai kaleng. Kalau bangun langsung tuh. Mau tidak mau duduk di gereja, walaupun doanya sambil ngantuk-ngantuk, tapi tanpa disadari dari situ tunas itu muncul. Amin. Gak apa-apa saudara punya anak ke gerejanya masih malas-malas, gak apa-apa. Lama-lama mereka akan terbiasa tertanam di bait Tuhan. Lama-lama yang tadinya gak bisa bersaksi, bisa bersaksi. Lama-lama yang tadinya ngomongnya ngaco, kalau ngomong kok memberkati orangnya. Yang tadinya mungkin gak bisa berdoa, lama-lama doanya adalah doa yang penuh dengan harapan. Lama-lama bisa pimpin pujian. Pujiannya itu sangat membawa umat-umat Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Amin. Tertanam. Itu yang pertama, hidup kita harus benar dulu. Yang kedua itu tertanam di bait Allah dan bergabung jadi jemaat tetap. Mengapa Bapak Ibu Saudara harus bergabung? Karena ada orang yang ibadahnya cuma asal datang, tidak mau terlibat dengan komunitas di rumah Tuhan, di gereja, ya cuma datang aja, nggak mau terlibat. Itu beda dengan orang yang benar-benar terlibat di dalamnya. Tuh, ada umat-umat Tuhan cuma ya datang doang gitu, nggak mau benar-benar terlibat. Nah, yang kedua ini kita harus punya komitmen untuk tertanam di bait Allah dan bergabung di dalam jadi jemaat tetap. 1 Korintus 6 ayat 17 juga baca. Kenapa kita harus bergabung di gereja lokal? Harus tertanam di bait Allah dan jadi jemaat tetap. 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Ikat kepada Tuhan, kepada komunitas gereja. Ikatkan diri.
ibu saudara, misalnya guru-guru sekolah minggu di rumah, lihat anak-anaknya lagi nakal-nakalnya misalnya, lagi bandel-bandelnya, itu ketika guru-guru sekolah minggu konsen di situ, beda. Ada nasihat yang akan diberikan sehingga anak-anak bisa terserap. Ada asupan rohani yang masuk, ada warisan rohani yang turun ketika Bapak Ibu Saudara jadi jemaat tetap, bergabung dalam satu gereja lokal. Makanya saya tanya hari Minggu, boleh gak pindah gereja? Diulang lagi. Saudara kalau bergereja, lihat visi-visinya, betul? Kita kan kalau masuk kepada satu komunitas, lihat dulu visi-visinya apa. Lihat dulu ada nilai-nilai yang berkualitas enggak? Kan saudara sendiri yang ngerasa, betul? Karena kalau saudara tidak melihat itu, saudara masuk berapa bulan? Bulan mana keluar? Dilihat dulu, ada damai sejahtera enggak? Ada sukacita enggak? Boleh pindah 1-2 kali, tapi jangan pindah beda gereja terus. Ditanam di sini, cabut. Tanam di sini, baru tumbuh serabut-serabut kecil, dicabut. Bertumbuh gak saudara akarnya? Enggak. Lama-lama itu pohon akan mati, kering dan lain. Ya. Oleh sebab itu harus ada komitmen, terikat dalam satu gereja lokal. Ada komunitas di dalamnya, sehingga pohon itu akan tertanam. Ketika tertanam akan muncul tunas, dan ketika dari tunas itu akan muncul menjadi pohon dan menghasilkan buah-buah yang lebat. Itu fungsinya saudara tertanam di rumah Tuhan, menyatukan diri dengan komunitas di gereja lokal. Pohon itu akan semakin besar, pohon itu akan semakin bertumbuh, pohon itu akarnya akan semakin menjalar ke kiri, ke kanan, ke belakang. Kenapa? Tertanam, tidak tergoyahkan. Karena akar itu sesuatu yang tidak kelihatan, tapi paling mendominasi dalam sebuah pohon. Ya. Pohon itu akan kelihatan kuat tidaknya tergantung dari akarnya. Kalau akarnya kuat, pohon itu tidak akan mudah goyah oleh badai masalah apapun. Apa yang mendominasi dalam hidup saya dan saudara? Ini yang penting. Ada yang mungkin apa sih kalau kita bilang, kita bisa melihat seseorang misalnya, oh si A yang mendominasi itu uang. Mau ngomong apa ujung-ujungnya duit misalnya, ya ada kan, mudah. Oh, atau ada orang yang hidupnya didominasi dengan misalnya jalan-jalan sebelum pandemi ini. Jadi kalau ngobrol sama orang itu, nanti minggu depan kita kemana ya? Nanti bulan depan kita mau ada acara kemana ya? Ada yang orang dominasi dalam hidupnya itu kuliner. Jadi apa yang dia ngomong, besok mau makan apa ya? Minggu depan kita mau ke restoran mana ya? Ya betul? Kita kan suka menemukan dalam hidup seseorang itu ada sesuatu yang mendominasi. Hobinya, apa-apanya. Dan satu hal, ketika saudara dan saya mau memiliki akar yang kuat, harus ada satu yang mendominasi hidup saya dan saudara, supaya akarnya kuat. Yaitu pastikan kita berakar di tempat yang benar. Pastikan kita berakar kepada pribadi yang tepat. Lalu muncul pertanyaan, saya harus berakar di mana dan pada siapa? Ya? Kita buka ayatnya Wahyu 22. Wahyu 22. Biar ini menjadi dominasi hidup saya dan saudara. Wahyu 22 ayat 16. Wahyu pasal 22 ayat 16. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Siapa Yesus? Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang
orang timur yang gilang gemilang. Kalau saudara baca dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, aku adalah tunas. Bisa dimunculkan? Wahyu 22 ayat 16, aku adalah tunas. Kalau saudara di situ dikatakan ada root. Apa itu root? Bukan Anastasia Rutariga. Root itu adalah akar. Jadi di situ dikatakan Yesus adalah akar. Pastikan pohon kehidupan saya dan saudara punya akar yang tertuju pada Yesus. Ketika kita berakar dalam Tuhan, Tuhan tinggal. Baca lagi ayatnya. Jika kita berakar di dalam Tuhan, maka Yohanes 15 ayat 5. Kalau saya dan saudara hidupnya berakar pada Yesus, berakar kepada yang mempunyai kuasa di dunia dan di bumi dan di surga ini. Jangan bahasa Inggris lagi, Kak. Ntar gimana bingung. Coba buka dalam Yohanes 15 ayat 5. Ganti lagi ke itu terjemahan. Ya, Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa? Pastikan akar hidup saudara itu tertuju kepada Yesus, pokok anggur yang benar. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, di situ dikatakan barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia. Ini ilustrasinya seperti ini. Misalnya Kak Jen tinggal di rumah Ami, ya. Ini misalnya Tuhan tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam Tuhan. Saya tinggal di rumah Ami, secara otomatis saya bisa dong menikmati empuknya sopanya di rumah Ami, betul? Saya bisa ambil makanan di kulkasnya Ami, ya. Saya bisa mandi di kamar mandinya Ami. Maksudnya di rumah Ami, ya. Seluruh fasilitas di rumahnya Ami bisa saya nikmati. Kalau apa? Kalau saya tinggal di rumahnya Ami. Begitu juga dengan saya dan saudara. Ketika tinggal di dalam Tuhan, kasihnya mengalir. Fasilitas yang surga berikan untuk umat-umatnya yang tinggal di dalam dia, itu menjadi milik saya dan saudara. Ada kasih yang mengalir. Saudara akan menerima sukacita, akan menerima damai sejahtera, akan menerima kemenangan. Amin. Itu ketika saya dan saudara tinggal di dalam dia, dan dia tinggal di dalam hidup saya dan saudara. Apa maksudnya? Dia yang mengendalikan hidup saya dan saudara. Itu artinya aku di dalam dia, Tuhan di dalam, tinggal di dalam hidup saya dan saudara. Tuhan yang harus mengendalikan kehidupan saya dan saudara. Tuhan yang mengatur, Tuhan yang nyetir. Kamu harus begini, kamu harus ke situ, kamu harus berbuat ini, kamu harus melakukan ini. Kita jadi alatnya Tuhan. Tuhan punya rencana, kita yang mengerjakan. Itu namanya aku, Anya besar, tinggal di dalam saya dan saudara. Amin. Hidup kita mau diatur, mau dibimbing, mau dipimpin. Dia yang mengendalikan. Kalau itu terjadi, pohon kehidupan saya dan saudara akan berakar dengan kuat. Amin. Sehingga sebesar apapun, kalau pohon-pohon kehidupan saya dan saudara itu kuat, pandemi bagaimanapun, pembatasan apapun, asalkan dia tinggal di dalam saya dan saudara, kita tetap bersukacita. Amin. Tetap sukacita. Walaupun banyak usaha-usaha yang ditutup, walaupun banyak jalan-jalan yang ditutup, mau tulis untung cuma itu aja yang ditutup. Kalau di kota
lain, saudara, di Subang dan di kota-kota lain, itu banyak jalan-jalan yang ditutup. Jadi muternya itu katanya jauh. Biasanya cuma 100 meter, ini jadi 1 kilo misalnya. Banyak hari-hari ini banyak pembatasan-pembatasan yang dilakukan untuk kepentingan bersama. Jadi Bapak Ibu Saudara harus taat kepada pemerintah. Ya. Setidak enak apapun peraturan yang ditetapkan saat-saat ini, tunduk kepada peraturan. Amin. Kalau Tuhan tinggal dalam hidup saya dan saudara, pandemi masa-masa seperti ini kita tetap bersukacita. Kalau Tuhan hidup dalam hidup saya dan saudara, persoalan apapun yang kita alami, kasih-Nya selalu mengalir. Tuhan janjikan kemenangan. Tuhan janjikan kita akan tetap berbuah di masa-masa sulit. Seperti Yusuf, dia harus melewati 7 tahun kekurangan, 7 tahun kelimpahan. Ya, mungkin saat ini kita melewati 2 tahun kekurangan. Tapi nanti ada waktunya. Tuhan akan memberikan kembali kelimpahan demi kelimpahan. Amin. Jangan bersungut-sungut dengan situasi saat ini. Mungkin saya memang tidak terlalu mengalami ya, tapi orang-orang yang punya usaha di jalur utama itu kasihan kadang-kadang. Saya lihat, aduh kasihan. Maksudnya kan banyak aspek gitu ya. Mereka harus menggaji karyawan gitu ya. Tapi bagaimanapun ya harus tunduk, taat kepada peraturan. Itu penting. Ada di Alkitab kan kita harus tunduk. Bagaimana caranya melewati ini? Harus kreatif. Ya, Bapak-Ibu Saudara, mungkin tadinya usahanya misalnya langsung bisa, sekarang lagi booming online. Untuk saya dari tahun lalu jualan online, ya oke. Kita sudah jualan online udah dari beberapa tahun yang lalu. Jadi ada saat-saat seperti ini yang nggak kaget gitu loh, karena udah terbiasa jualan online. Tapi mudah-mudahan dengan situasi seperti ini muncul kekreativitasan dari orang-orang. Sehingga kalau ini ditutup, Tuhan akan buka yang ini. Kalau ini dibatasi, Tuhan akan bukakan yang sebelah sini. Jadi berkat Tuhan itu tetap terus mengalir. Dan kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang berakar dengan kuat. Badai apapun, musim boleh silih berganti, pandemi boleh datang silih berganti dari tahun lalu, sekarang terulang lagi. Tapi saya dan saudara tetap berada di dalam rumah Tuhan, tertanam dan berakar dengan Tuhan. Amin. Saudara rindu, betul-betul rindu, dan saudara akan dipuaskan. Saya mengundang pemain musik. Biarlah buat kita yang lebat ini, hari-hari ini kita mau berbuah dengan lebat, karena akar-akar kita benar. Sari-sari makanan itu akan mengalir dan muncullah buah-buah yang lebat dan manis. Nyanyikan pujian dengan iman. Kita punya Allah yang setia di hari-hari ini, saudara. Karyanya selalu sempurna. Mungkin secara manusia ada kekecewaan, ada hal-hal yang tidak mengenakan, tetapi satu hal, tetap percaya kita punya Bapa yang setia. Saya mengundang pelayan Tuhan yang ada di saat ini untuk bangkit berdiri, dan jemaat di rumah biarlah nyanyikan pujiannya dengan iman. Kita punya Bapa yang setia. Jangan takut, jangan gentar, karena tidak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan saya dan saudara. Hatiku teguh di dalam
kita akan melewatinya dengan iman. Ada sukacita di dalamnya. Walaupun ada tetesan air mata di pandemi ini, walaupun mungkin ada langkah-langkah yang tersendat-sendat di pandemi ini, ada tetesan air mata, ada kelelahan, kehilangan pengharapan, tapi malam hari ini bangunlah hidupmu dengan akar yang kuat, sehingga badai apapun yang menerpa kehidupan kita ke depan, kita tetap memandang kepada Yesus Kristus sebagai akar yang kuat. Kita tidak mempedulikan lagi apa yang di depan kita, tapi mata rohani kita tetap memandang tertuju kepada Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan apapun, Allah yang rencananya tidak pernah gagal. Itu yang terjadi dalam hidup. Nyanyikan sekali lagi dengan iman. Nyanyikan dari dalam hati lubuk hati kita yang paling dalam. Kau Bapa yang setia, tak pernah sadari Kau tinggalkan dirimu. Katakan dengan iman. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu
kasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita angkat hati kita di hadapan Tuhan. Kita siap menerima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang kasih Tuhan, pulanglah kau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ibadah selesai.